Hari ini, Mimin akan menjelaskan film thriller dan fiksi ilmiah Jerman tahun 2014 berjudul Who Am I? Pastikan untuk menontonnya sampai akhir karena ceritanya akan memiliki banyak plot twist. Film dimulai dengan seorang pria bernama Benjamin Engel, seorang peretas dari Berlin, yang mengatakan bahwa ia telah menjadi salah satu peretas yang paling dicari di dunia. Dia menyerahkan diri, mengatakan bahwa dia dapat membawa mereka ke France, organisasi mafia cyber Rusia, dan hanya ingin diinterogasi oleh Hanne Lindbergh, kepala divisi cyber di UDOP. Benjamin memulai ceritanya dengan memberitahu Hanne bahwa dia menganggap dirinya sebagai superhero dengan kekuatan super yang tidak terlihat. Artinya dia tidak pernah diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya karena dia canggung secara sosial. Seperti pahlawan super lainnya, dia juga tidak memiliki orang tua. Ayahnya melarikan diri dan ibunya bunuh diri ketika dia berusia 8 tahun. Sejak saat itu, Benjamin tinggal bersama neneknya yang menderita penyakit Alzheimer. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia mulai belajar pemrograman dan berhasil meretas sistem pertamanya ketika dia berusia 14 tahun. Meskipun menjadi pecundang dalam kehidupan nyata, dia merasa menjadi milik di internet, menghabiskan sebagian besar waktunya di darknet di mana dia bisa menjadi siapapun yang selalu dia inginkan. Di sana, dia mengagumi MRX, seorang peretas terkenal yang identitasnya tidak diketahui dan dapat meretas sistem apapun. Dia menjelaskan bahwa MRX memiliki 3 aturan, yaitu 1. Tidak ada sistem yang aman, 2. Bertujuan untuk hal yang tidak mungkin, dan 3. Tidak membatasi kesenangan Anda hanya di dunia maya. Benjamin tidak bisa kuliah dan harus bekerja sebagai pengantar pizza. Dia memberitahu Hanne bahwa Mari, seorang wanita yang dia cintai sejak SMA, adalah penyebab sebenarnya mengapa dia terjebak dalam kekacauan. Mengetahui bahwa Mari sedang berjuang untuk ujian berikutnya, dia berusaha menjadi pahlawan super untuknya. Dia menyelinap ke universitas dan langsung menuju ke server pusat universitas. Dia meretas server dan berhasil mendownload semua soal ujian. Namun, dia terlihat oleh penjaga keamanan dan ditangkap. Beruntung bagi dia karena tidak ada catatan kriminal sebelumnya. Dia pun dihukum 50 jam pengabdian masyarakat. Selama hukumannya, ia bertemu dengan Max yang tampaknya memahami hal-hal TI dan tertarik pada keterampilan Benjamin dalam meretas. Max kemudian mengundangnya ke pesta. Benjamin mengatakan bahwa kepribadian Max adalah kebalikan dari dirinya, seorang individu yang percaya diri dan karismatik. Di sana, Max memperkenalkan Benjamin kepada teman-temannya, Stefan sang ahli perangkat lunak dan Paul sang penggila perangkat keras. Mereka memaksa Benjamin untuk membuktikan kemampuannya dalam bahasa mesin atau mereka akan membunuhnya. Dia pun berhasil meretas sistem rumah dan mematikan listrik di lingkungan sekitar. Ternyata itu bukan rumah Max dan mereka semua pun kabur dari sana. Mari mengikuti mereka dan akhirnya dia mengenali Benjamin. Setelah itu, ia kembali ke rumah dan menemukan neneknya sedang berjalan di tengah jalan yang penuh dengan mobil. Karena penyakitnya, dia harus memasukkan neneknya ke rumah sakit untuk jangka waktu tertentu. Di kereta, Benjamin tidak sengaja bertemu dengan Max yang juga penggemar berat MRX. Dia mengajaknya berjalan-jalan dan menjelaskan kepada Benjamin tentang rekayasa sosial, metode peretasan paling efektif yang memanfaatkan 2 kecenderungan terpenting manusia: percaya dan menolak konflik untuk mendapatkan semua yang mereka inginkan. Max juga menunjukkan cara melakukan konsep manipulasi psikologis di kafe tempat mereka mendapatkan 2 donat gratis sebagai hasilnya. Max kemudian membawa Benjamin untuk bergabung dengan misi peretasan mereka. Benjamin masuk ke ruang konferensi dan dipaksa untuk meretas laptop presentasi.
Dia menyelinap masuk dan berhasil mencapai laptop, menghubungkannya ke koneksi yang telah ditentukan. Misi berhasil. Mereka berhasil mendapatkan akses penuh ke laptop dan menampilkan video yang lucu yang tidak sopan kepada penonton. Setelah kesuksesan pertama mereka, Benyamin menggunakan rumah neneknya sebagai markas mereka dan mereka memutuskan untuk membentuk tim peretasan bernama CLAY yang merupakan singkatan dari Clown Silaging at You. Sejak itu, mereka melakukan banyak aktivitas peretasan, mulai dari dunia keuangan, di mana mereka meretas sistem dan dengan sengaja mengubah grafik saham menjadi apapun yang mereka suka. Setelah itu, mereka melanjutkan ke target berikutnya, yaitu perusahaan farmasi besar. Karena tindakannya, mereka menjadi viral dan terkenal di media sosial. Namun, MRX, idola Benyamin dan Max, tidak terkesan dan tidak peduli tentang mereka, yang membuat Max marah karena dia ingin pengakuan darinya. Untuk menenangkan keadaan, mereka memutuskan untuk menjemput pelacur di jalan dan mengadakan pesta kecil di markas mereka. Di sisi lain, pada saat ini, fans yang terdiri dari 4 anggota dengan salah satu dari mereka masih belum teridentifikasi, bertanggung jawab atas serangan terhadap server Angkatan Darat Jerman dan Hane. Agen yang bertanggung jawab masih tidak dapat menangkap mereka, bahkan setelah 3 tahun mengejar. Malamnya, Benyamin pergi menemui Mari dan mencoba menciumnya. Tetapi dia menolak ciuman itu dan kembali ke dalam gedung. Tidak lama kemudian, dia dihadang oleh seorang pria yang ternyata adalah pacar Mari dan wajahnya ditinju keesokan harinya. MRX mengirimi mereka pesan yang meremehkan dari Europol, yang menyiratkan bahwa mereka bukan ancaman dan Celai hanyalah sekelompok bayi. Tersinggung dan marah, Max menyatakan bahwa mereka perlu melakukan tindakan besar dan Benyamin menyarankan untuk meretas gedung utama Jerman Central Intelligence atau BND. Mereka pun pergi ke tempat pembuangan sampah dan menemukan surat yang nantinya akan digunakan untuk phishing guna mendapatkan akses ke gedung BND. Singkat cerita, mereka mendapatkan kartu masuk melalui Pobox dan menjalankan misi. Seperti biasa, Benyamin yang bertindak sebagai garda depan menerobos masuk ke dalam gedung tanpa diketahui dan berhasil mencapai ruang server. Mereka meretas ke server dan printer, mencetak logo mereka di seluruh gedung. Mereka melarikan diri dari sana dengan aman dan langsung menuju ke pesta. Namun, di sana, Benyamin melihat Max mencium Mari, yang membuatnya marah dan kecewa. Keesokan harinya, dia mengunci semua pintu masuk ke pangkalan, mencegah timnya masuk ke dalam rumah, dan diam-diam dia juga mengirimkan data yang berisi daftar nama rahasia ke MRX. Yang lain berhasil masuk ke rumah dan Max langsung meninju wajah Benyamin dan memukulinya. Namun, karena tindakannya yang sembrono, Krypton yang ternyata adalah agen rahasia di France terbunuh setelah identitasnya terbongkar. Terungkap bahwa MRX menjual data ke mafia cyber Rusia dan MRX sebenarnya adalah salah satu anggota France. Benyamin mengakui kesalahannya kepada timnya. Sejak saat itu, CLAY dianggap sebagai kelompok peretas teroris berusaha membersihkan nama mereka untuk pembunuhan. Benyamin mencoba menghubungi MRX untuk mengungkapkan identitasnya melalui jaringan publik sementara agen berhasil melacak lokasi mereka. Singkat cerita, para agen tiba di gedung, tetapi mereka berhasil melarikan diri dari gedung dan melarikan diri dari agen. Benyamin memberitahu Hane bahwa MRX memerintahkan mereka untuk meretas sistem Europol dan CLAY juga telah menyiapkan trik untuk mengungkap identitasnya. Setelah membakar markas mereka, mereka menuju ke markas besar Europol di Den Haag. Mereka mencoba beberapa upaya untuk mendapatkan akses ke gedung, seperti menyelam di tempat sampah, pitching, tetapi semuanya gagal.
Mereka bahkan mencoba untuk masuk melalui selokan, tetapi terkunci dan tangan Max tertusuk paku dalam prosesnya. Kemudian di malam hari, Benyamin kembali ke sana dan melihat kartu pengunjung tergeletak di tanah. Dengan menggunakan keterampilan rekayasa sosial, dia membodohi penjaga, memberitahu dia bahwa dia menjatuhkan dompetnya dan ayahnya akan membunuhnya jika dia tidak mendapatkannya kembali, dan berhasil memasang perangkat peretasan di bawah meja kafetaria. Hari berikutnya, ia memperoleh akses ke sistem dan mencoba untuk memberikan akses, termasuk Trojan yang telah ia install di dalamnya, ke MRX. Namun, MRX berhasil menemukan jebakan dan meluncurkan serangan balik dengan memperlihatkan wajah Benyamin dan memberikan lokasinya kepada agen Rusia melalui pemancar IP. Untungnya, Benyamin melarikan diri dan masih bisa menghindari agen melalui kereta bawah tanah. Dia kembali ke kamar hotel tempat dia mengetahui semua rekan satu timnya telah terbunuh. Tanpa pilihan, Benyamin menyerahkan diri kepada Hane yang diskors karena kegagalannya menangkap Franz. Kembali ke ruang investigasi, dia menyerahkan selongsong peluru kepada Hane dan mengatakan bahwa dia ingin tidak terlihat lagi. Hane kemudian menyadari bahwa Benyamin ingin diikut sertakan dalam program perlindungan saksi. Dia mengakuinya, dan dia akan membantunya mendapatkan MRX dan Friends sehingga karir Hane akan terselamatkan. Benyamin masuk ke Darknet, menyamar sebagai MRX, menyebarkan kebohongan tentang MRX sebagai pengadu terkunci. MRX yang sebenarnya dipaksa untuk membobol Darknet menggunakan alat yang telah disiapkan sebelumnya oleh Benyamin. Ternyata palu yang dia gunakan sebelumnya adalah pemancar IP dan identitas asli MRX akhirnya terungkap. FBI akhirnya menangkap MRX yang ternyata adalah seorang anak Amerika berusia 19 tahun dari New York. Setelah itu, Hane melihat luka paku aneh di tangan Benyamin yang seharusnya ada di tangan Max. Dia diam-diam masuk ke rumah neneknya di mana dia menemukan sekotak Ritalin di tempat sampah. Dia juga mendekati Mari yang mengaku tidak pernah melihat Benyamin lagi sejak SMA. Malamnya, Hane pergi ke rumah sakit tempat nenek Benyamin dirawat. Dokter yang juga merawat ibunya saat itu mengungkapkan bahwa ibu Benyamin menderita gangguan kepribadian ganda yang diturunkan secara genetik dan dapat dipicu oleh Ritalin. Hane menghubungkan semua lubang plot dalam cerita Benyamin dan akhirnya menemukan bahwa Max, Stefan, dan Paul tidak pernah ada. Dia menyatakan bahwa mereka semua adalah karakter yang dibuat-buat dan Benyamin lah yang telah melakukan ini sendirian. Dia menambahkan bahwa mayat rekan satu timnya di hotel tidak pernah ada. Hane kemudian menyimpulkan bahwa grup Calai adalah dirinya sendiri. Dan program perlindungan saksi tidak dapat diberikan kepadanya karena penyakitnya dan membuat Benyamin putus asa. Namun, setelah kasusnya ditutup, Hane berubah pikiran dan mengizinkannya untuk mengakses program perlindungan saksi. Dia mengubah identitasnya dan Hane kemudian menurunkannya. Sebelum dia pergi, Hane memintanya untuk mengungkapkan trik sulap gula kepadanya. Setelah melakukan trik, Hane menyadari ada yang tidak beres, tapi dia tetap membiarkannya pergi. Di akhir film, Benyamin dan timnya berkumpul kembali di kapal feri dan berhasil melakukan trik manipulasi psikologis terbaik sepanjang masa. Kita dibawa kembali ke tempat kejadian setelah Benyamin melarikan diri dari agen Rusia. Di kamar hotel, mereka berencana untuk dengan sengaja membuat banyak lubang plot dalam cerita dan berharap dia menyelesaikan semua lubang itu untuk membuat cerita lebih nyata. Mereka juga sengaja membuat luka paku tangan Benyamin. Di akhir film, Hane menyadari penipuan tersebut, tetapi dia tidak akan memburu mereka karena sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu sudah menangkap sekelompok Friends. Dan jangan lupa di-subscribe untuk menonton lebih banyak video. Terima kasih telah menonton.